Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan pekabaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dengan judul Yesus Imam yang Setia. Dan kita akan mempelajari pelajaran hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 dengan judul Seorang Imam atas Nama Manusia. Pada saat kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, maka di sana kita akan dapati peran keimamatan dan kenapa Yesus dia memenuhi peran tersebut. Saudaraku yang kasih, seperti kita ketahui bahwa tujuan dasar dari seorang imam adalah menjadi perantara antara orang-orang berdosa dengan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan dia mau menyampaikan sesuatu kepada umat, Tuhan menggunakan nabi. Tapi pada saat seseorang berdosa harus datang kepada Tuhan, maka dia memerlukan pengantara dan itu adalah imam. Nah, imam diangkat oleh Tuhan untuk melayani atas nama manusia. Dan oleh karena itu, maka perlu berbelas kasihan dan memahami kelemahan manusia. Nah, makanya seorang imam atas nama manusia yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah Yesus sendiri. Pada saat kita membaca buku Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, di sana Rasul Paulus menunjukkan bahwa Yesus dengan sempurna memenuhi tujuan-tujuan itu. Yang pertama, Allah atau Bapa menetapkan dia. Kemudian Yesus juga memahami kita karena dia juga telah menderita. Namun ada beberapa perbedaan yang penting dengan kita atau dengan imam-imam yang ada pada perjanjian lama pada waktu itu. Yesus tidak dipilih dari antara manusia. Sebaliknya Yesus mengadopsi sifat manusia untuk antara lain melayani sebagai imam atas nama kita. Dan Yesus tidak mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, karena Yesus tidak berdosa. Imam-imam yang melayani sebelum Yesus adalah semuanya orang berdosa, mulai daripada Harun. Tetapi hanya untuk dosa-dosa kita, karena dia tidak berdosa. Saudaraku yang kasih, kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani mengacu pada kematian kedua dari mana Allah menyelamatkan Yesus ketika Allah membangkitkan Dia. Saudaraku yang kasih, dan juga kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, ketaatan adalah hal baru bagi Yesus. Bukan karena dia tidak taat, tetapi karena dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah ilahi, kemudian dia menjelma menjadi manusia. Sebagai penguasa atas semesta alam, Yesus tidak menaati siapapun. Sebaliknya semua orang, semua ciptaannya yang harus mentaatinya. Dan penderitaan kematian Yesus di kayu salib adalah bagian penting dari pelayanan keimamatannya. Penderitaan tidak menyempurnakan Yesus dalam arti bahwa ia meningkat secara moral atau etika. Penderitaan tidak membuat dia berbelas kasihan. Sebaliknya Yesus datang ke dunia ini karena dia selalu penuh kemurahan, sebab dia memiliki belas kasihan kepada kita. Dan apa yang Ibrani maksudkan adalah bahwa melalui penderitaan
maka realitas atau kenyataan kasih persaudaraan Yesus, keaslian sifat kemanusiaannya, dan dalam penyerahannya sebagai perwakilan umat manusia kepada kehendak Bapa benar-benar dinyatakan dan diungkapkan. Yesus dia disempurnakan dalam arti bahwa penderitaannya membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar bagi kita. Imam besar, pengantara saudara dan saya di bait suci surgawi. Dan ini adalah kehidupan ketaatannya yang sempurna. Dan kemudian pada saat dia mati di kayu salib yang merupakan korban sempurna, Yesus mempersembahkan di hadapan Bapa sebagai imam kita. Saudara yang kasih, Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bersyukur kita memiliki seorang imam atas nama manusia, dan itu adalah Yesus. Dia sudah melalui semua apa yang saudara saya alami, apa yang kita derita, dan dia memahami, dan dia akan menolong kita apapun pergumulan kita pada hari ini, mungkin dan hari-hari seterusnya. Ingatlah bahwa dia sebagai imam besar ada bersama-sama dengan kita dan akan memberikan jalan keluar. Masalah-masalah yang kita hadapi, bawa kepada Tuhan. Dengan demikian, maka itu akan terselesaikan dan hati kita akan memiliki sukacita dan kedamaian. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.